Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham BBRI, TLKM, ICBP, BMRI, INDF, dan CEPIN yang paling banyak dijual asing 18 Desember 2020. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 18 Desember 2020. Pada penutupan perdagangan, tanggal 18 Desember 2020, IHSG ditutup pada angka 6.104,32, melemah 9,06 poin sebesar minus 0,15%, dengan net sell asing sebesar 2.680 miliar, atau sekitar 2,6 triliun untuk seluruh pasar. Sektor keuangan mencatat pelemahan 15 poin sebesar minus 1,08%, dan sektor industri dasar mencatat pelemahan 8 poin sebesar minus 0,86%. Dan kedua sektor tersebut menjadi kontributor terbesar bagi pelemahan IHSG untuk tanggal 18 Desember 2020. Untuk grafik MACD-nya, secara umum terlihat sudah naik semakin tinggi sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang, seiring dengan kenaikan dari IHSG, dan grafik MACD-nya sudah berada di sekitar garis angka 166,21. Angka penutupan IHSG pada tanggal 18 Desember 2020 ini sudah berada di bawah garis resistennya yang berada pada angka 6.181,87, dan IHSG masih berpotensi melemah, apalagi kalau dilihat dari net sell asing cukup besar pada tanggal 18 Desember 2020 ini. Untuk grafik akumulasinya, terlihat bergerak naik ke atas semakin tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai tanggal 16 Desember 2020. Dan setelah itu bergerak agak menurun, dan grafik akumulasinya sudah mencapai sekitar garis angka 259 miliar. Hal ini menandakan bahwa akumulasi asing sudah bertambah sangat signifikan, meskipun 2 hari belakangan ini distribusi asing agak cukup besar. Untuk grafik money flow-nya secara umum terlihat bergerak mendatar sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai tanggal 17 Desember 2020. Dan setelah itu bergerak menurun, dan grafik money flow-nya berada di sekitar garis angka 72,20. Hal ini menandakan bahwa IHSG sudah meninggalkan area jenuh belinya. Untuk 5 saham yang paling banyak dibeli asing di seluruh pasar, yaitu 1. SMMA sebesar 103,8 miliar, kedua ASI sebesar 83,3 miliar, ketiga ADRO sebesar 52 miliar, keempat UNTR sebesar 43,5 miliar, kelima UNVR sebesar 37,5 miliar. Untuk saham ASI sudah saya bahas pada video tanggal 16 Desember 2020, dan untuk saham ADRO sudah saya bahas pada video tanggal 15 Desember 2020. Grafiknya tidak berbeda terlalu jauh, cuma akumulasi asingnya bertambah banyak saja pada kedua saham tersebut. Dan untuk 5 saham yang paling banyak dijual asing di seluruh pasar, yaitu 1. ARTO sebesar 2.248,9 miliar, kedua BBRI sebesar 377,6 miliar, ketiga TLKM sebesar 176,1 miliar, keempat ICBP sebesar 74,9 miliar, kelima BMRI sebesar 63,7 miliar. Karena pada tanggal 18 Desember 2020 ini IHSG melemah dan dana asing yang keluar dari bursa lumayan besar, jadi untuk kali ini saya akan membahas saham-saham yang paling banyak dijual asing saja. Pada penutupan perdagangan tanggal 18 Desember 2020, harga saham BBRI ditutup pada harga Rp4.280,
melemah 50 poin sebesar minus 1,15%, dengan net sell asing sebesar 377,6 miliar, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya, dan merupakan top outflow nomor 2. Untuk top outflow nomor satunya adalah saham ARTO atau Bank Jago. Karena grafiknya kurang menarik untuk dibahas, maka saya skip dulu membahas saham ARTO. Untuk grafik MACD-nya, terlihat telah terjadi dead cross pada tanggal 8 Desember 2020, dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang, menurun semakin dalam. Hal ini menandakan bahwa harga saham BBRI ini berpotensi besar untuk terus melemah. Apalagi harga penutupan saham BBRI ini sudah berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp4.479. Memang sebenarnya harga saham BBRI ini sudah agak ketinggian karena sudah naik banyak sejak tanggal 12 Oktober 2020 yang waktu itu masih berada di sekitar harga Rp3.194. Jadi wajar saja asing sudah mulai melakukan distribusi. Untuk grafik distribusinya terlihat sudah mulai menurun sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai sekarang. Dan grafik distribusinya sudah berada di bawah garis angka minus 2 miliar. Untuk grafik money flow-nya juga terlihat sudah mulai menurun seiring dengan membesarnya distribusi asing pada saham BBRI ini. Dana asing yang sudah keluar dari saham BBRI ini sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 390,9 miliar. Kalau dilihat dari dana asing yang keluar dari saham BBRI ini, diperkirakan harga saham BBRI ini akan rontok secara perlahan-lahan. Asumsi ini didukung dengan grafik MACD-nya yang sudah bergerak menurun. Apalagi kalau nanti ada sentimen negatif langsung turun lebih dalam lagi. Oh ya teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe ya, supaya Anda tetap mendapatkan update terbarunya. Dan kalau Anda suka dengan video ini, silakan di like ya. Pada penutupan perdagangan, tanggal 18 Desember 2020, harga saham TLKM ditutup pada harga Rp3.510, melemah 30 poin sebesar minus 0,85%, dengan net sell asing sebesar 176,1 miliar, dan merupakan top outflow nomor 3, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya bergerak menurun agak dalam pada tanggal 14 Desember 2020 dan setelah itu garis birunya bergerak naik memotong garis merahnya dan sekarang agak naik tipis karena harga saham TLKM melemah pada tanggal 18 Desember 2020 ini. Untuk grafik akumulasinya secara umum terlihat bergerak naik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai tanggal 16 Desember 2020. Dan setelah itu bergerak agak menurun dan sepertinya grafiknya mengarah mendekati garis angka minus 4 miliar. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham TLKM ini sudah mulai membesar lagi. Untuk grafik money flow-nya terlihat secara umum bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 30 November 2020 sampai sekarang, meskipun sempat naik 2 kali. Dana asing yang sudah keluar dari saham TLKM ini sejak tanggal 30 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 1.532,70 miliar atau sekitar 1,5 triliun. Wow, udah lumayan besar loh nilai distribusi asing pada saham TLKM ini. Akumulasi asing pada tanggal 15 dan 16 Desember 2020 hanyalah sebagai promosi asing untuk menggenjot supaya harga saham TLKM ini naik.
dan setelah itu distribusi oleh asing. Kalau dilihat dari nilai distribusi yang sangat besar ini, besar kemungkinan harga saham Telkom ini akan mengalami tekanan untuk terus melemah. Apalagi harga penutupan saham Telkom ini sudah berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp3.557. Secara value, terlihat bahwa distribusi asing pada tanggal 17 dan 18 Desember 2020, kalau ditotalkan dan dikurangi dengan akumulasi asing pada tanggal 15 dan 16 Desember 2020, selisihnya lumayan besar, yaitu sekitar 20,1 miliar sebagai keuntungan dari asing. Hanya dalam 4 hari perdagangan bisa untung segitu. Mana ada bisnis yang bisa profit segitu banyak di masa pandemi corona ini. Kalaupun pada perdagangan minggu depan harganya turun, mereka masih cuan banyak. Jadi potensi untuk harganya melemah masih ada. Itulah mengapa penting sekali untuk mengetahui foreign flow asing ini untuk strategi trading kita. Pada penutupan perdagangan tanggal 18 Desember 2020, harga saham ICBP ditutup pada harga Rp9.700, melemah 25 poin sebesar minus 0,26%, dengan net sell asing sebesar 74,9 miliar, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya, dan merupakan top outflow nomor 4. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 3 Desember 2020, dan setelah itu garis birunya bergerak menurun di bawah garis merahnya, dan sekarang grafiknya sudah berada sedikit di bawah garis angka 0. Hal ini menandakan bahwa harga saham ICBP ini berpotensi untuk melemah, apalagi harga penutupannya masih berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp10.375. Untuk grafik distribusinya terlihat bergerak menurun ke bawah semakin dalam sejak tanggal 25 September 2020 sampai sekarang. Dan sekarang grafiknya hampir menyentuh garis angka minus 300 juta. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham ICBP ini sudah sangat besar sekali karena didistribusi oleh asing sejak beberapa bulan yang lalu. Untuk grafik money flow-nya terlihat menurun dalam sejak tanggal 30 November 2020 sampai sekarang, seiring dengan membesarnya uang investor asing yang keluar dari saham ICBP ini. Dana asing yang keluar dari saham ICBP ini sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 800,9 miliar. Kalau dilihat lebih jauh lagi, dana asing yang keluar sejak tanggal 28 September 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 1.526,65 miliar atau sekitar 1,5 triliun. Wajar saja harga sahamnya melemah, karena dana asing yang keluar dari saham ini sudah sangat besar sekali. Pada penutupan perdagangan, tanggal 18 Desember 2020, harga saham BMRI ditutup pada harga Rp6.700, melemah 175 poin sebesar minus 2,55%, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya, dengan net sell asing sebesar 63,7 miliar dan merupakan top outflow nomor 5. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak sideways sejak tanggal 30 November 2020 sampai sekarang dan cenderung melemah. Harga penutupan saham BMRI ini sudah berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp6.936.
Oleh karena itu, harga saham BMRI ini berpeluang untuk melemah, mengingat sejak 9 hari belakangan ini, naik dan turun harga saham BMRI ini tergolong cukup tipis. Harga saham BMRI ini sudah agak ketinggian jika dibandingkan dengan harga pada tanggal 30 September 2020 yang waktu itu masih berada di sekitar harga Rp4.955. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai tanggal 17 Desember 2020 semakin tinggi. Dan sekarang bergerak sedikit menurun dan grafik akumulasinya berada di atas garis angka minus 800 juta. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham BMRI ini masih agak besar, meskipun akhir-akhir ini akumulasi asing kelihatannya agak besar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai sekarang, karena banyak didistribusi oleh investor lokal, karena harganya sudah agak ketinggian. Akumulasi asing sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 236,1 miliar. Pada penutupan perdagangan, tanggal 18 Desember 2020, harga saham INDF ditutup pada harga Rp6.825, melemah 25 poin sebesar minus 0,36%. Dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya, dengan net sell asing sebesar 50 miliar. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 30 November 2020, dan setelah itu garis birunya sudah bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang. Dan grafiknya sudah berada di bawah garis angka 0. Hal ini menandakan bahwa harga saham INDF ini berpeluang besar untuk terus melemah, apalagi harga penutupannya masih di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp7.347. Apabila pada perdagangan hari Senin depan, harganya mampu menembus garis supportnya yang berada pada harga Rp6.790, maka harganya akan bergerak terus melemah untuk beberapa hari ke depan. Untuk grafik distribusinya terlihat bergerak menurun ke bawah semakin dalam sejak tanggal 17 September 2020 sampai sekarang, dan grafik distribusinya sudah berada di bawah garis angka minus 200 juta. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham INDF ini sudah mulai membesar, sehingga grafiknya berada di area minus. Distribusi asing sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 565,2 miliar. Kalau dilihat lebih jauh lagi, distribusi asing sejak tanggal 28 September 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 973,80 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah semakin dalam sejak tanggal 25 November 2020 sampai sekarang, seiring dengan membesarnya uang investor asing yang keluar dari saham INDF ini. Pada penutupan perdagangan, tanggal 18 Desember 2020, harga saham Cepin ditutup pada harga Rp6.600, melemah 250 poin sebesar minus 3,65%, dengan net sell asing sebesar 26,6 miliar, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat garis birunya telah memotong garis merahnya untuk bergerak ke atas, dan sekarang garis birunya agak melengkung ke bawah, seiring dengan turunnya harga saham Cepin ini. Harga penutupan saham Cepin ini sudah berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga
Rp6.900 dan harga saham Cepin ini masih berpeluang untuk melemah. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai tanggal 17 Desember 2020. Dan setelah itu bergerak menurun ke bawah dan sekarang grafiknya sudah berada di bawah garis angka 0. Sudah di area minus. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai tanggal 16 Desember 2020. Dan setelah itu bergerak menurun ke bawah. Dana asing yang sudah keluar dari saham Cepin ini sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 124 miliar. Disclaimer, analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.